36 tahun sejak rilisan film pertamanya, Kapten Pete Michelle aka Maverick kembali mengudara lewat sequelnya Top Gun Maverick. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Maybe so, sir. But not today. Setelah lebih dari 35 tahun lamanya dikenal sebagai pilot angkatan laut terbaik sepanjang sejarah, Pete Maverick Mitchell yang diperankan oleh Tom Cruise kembali mendapatkan posisi sejatinya di balik kokpit pesawat tempur. Kisah bermula saat Maverick diperintah untuk segera menuju pelatihan para Top Gun oleh Laksamana Kane yang diperankan oleh Ed Harris. Perintah ini disampaikan langsung oleh Laksamana bintang 4 Tom Iceman Kazansky yang diperankan oleh Val Kilmer yang merupakan rival dari Maverick. Maverick awalnya mengira ia akan kembali ke kokpit pesawat tempur dan mengudara bebas di angkasa. Ternyata Maverick diberi tugas untuk menjadi instruktur untuk 16 calon pilot khusus Top Gun. Mereka akan dipilih untuk tugas khusus dalam menyisir pabrik uranium berbahaya milik negara pesaing. Bagusnya di film ini negara pesaing tidak disebutkan nama spesifik negaranya, jadi tidak ada propaganda. Para pilot muda ini diantaranya adalah Letnan Jack Hackman Serzin yang diperankan oleh Glenn Powell, Letnan Natasha Phoenix Trace yang diperankan oleh Monica Barbaro, Letnan Robert Bob Floyd yang diperankan oleh Lewis Pullman, Letnan Mickey Fanboy Garcia yang diperankan oleh Danny Ramirez, dan Miles Teller sebagai Rooster. Di tengah usaha Maverick menyatukan pilot-pilot top tersebut, Maverick bertemu dengan Penny yang diperankan oleh Jennifer Connelly. Sebagai referensi, Penny merupakan anak mantan bos Maverick di masa lalu. Bukan hanya itu, Maverick juga bertemu dengan sejumlah pihak yang membuat kenangannya 35 tahun lalu bangkit kembali dan membawa sejumlah konflik yang lebih rumit. Dengan skrip solid, tidak membosankan, dengan beberapa punchline jokes yang tidak dipaksakan, membawa cerita pasukan Navy ini menjadi lebih pop. Merekrut generasi muda sebagai plot cerita mampu meregenerasi penggemar Top Gun. Film pertama yang rilis di tahun 1986 ini tentu akan membawa ayah kakek kita untuk kembali ke bioskop, dan para millennials pun tetap relevan dengan cerita Top Gun. Sebenarnya formula cerita yang dibawakan oleh Top Gun Maverick ini sama seperti yang dilakukan Rocky Balboa dengan Creed, yaitu proses regenerasi atau pewarisan sebuah legacy dari generasi X menuju ke generasi Z. Jika kalian tidak mengikuti Top Gun yang pertama, tidak masalah bagi penonton baru di sequelnya ini. Akan ada beberapa flashback yang mensupport keterbatasan referensi penonton. Tapi sebagai menyambung ikatan karakternya, alangkah lebih sempurnanya jika kamu menonton Top Gun tahun 1986 seusai nonton Top Gun Maverick. Sudah rahasia umum, aksi stunt yang dilakukan oleh Tom Cruise di setiap filmnya itu adalah Tom Cruise sendiri. Tidak kecuali film di Top Gun Maverick ini. Tom Cruise melakukan aksi menerbangkan pesawat jet F-18 Tomcat dengan tangannya sendiri. Ya, sebagai informasi, Tom Cruise juga punya lisensi pilot, dan di film Mission Impossible pun dia melakukan stuntman-nya sendirian. Itu sungguh nekat dan emang aktor yang siap mati aja. Dengan durasi 2 jam 17 menit saat menonton Top Gun Maverick, kita akan dibuat merinding, kagum, deg-degan, khawatir, panik, sedih, bahkan terharu. Meski plot padat, tidak ngerasa bosan, intensitasnya dijaga dengan baik, apalagi dengan suara auman jet yang sangat-sangat orgasm, yang bikin kalian terenganga, terpuaskan secara visual juga tajam banget, menawarkan pengalaman unik ketika kalian duduk di atas kursi bioskop itu bagaikan duduk di kursi jet F-18. Overall, film Top Gun Maverick yang disutradarai oleh Joseph Kosinski akan menjadi perjalanan nostalgia yang penuh emosional. Sebuah karya masterpiece yang sangat-sangat perlu dirayakan di layar terbaik yang kalian suka. Sekali lagi, pastikan tonton di bioskop dengan kualitas audio dan visual terbaik, dan janji kamu gak akan nangis, gak akan nyesel dengan budget yang kalian keluarkan untuk menonton film ini di bioskop. Dan semoga ini bisa jadi open franchise untuk Top Gun di seri-seri berikutnya, mungkin tanpa Tom Cruise.